Shalom Youngster dan JC. Pada malam hari ini aku percaya Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita memuji-muji nama Tuhan, amin. Dan aku percaya teman-teman yang mengikuti ibadah pada malam hari ini tidak terpaksa untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Yuk kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami masih diizinkan untuk beribadah Tuhan Yesus. Kami masih diizinkan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami dibatasi oleh layar handphone kami, layar laptop kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tetap sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Sucikan kami Tuhan. Biar penyembahan kami pada malam hari ini dan apapun yang kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus, harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap untuk memuji-muji Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin. Allah yang sanggup mengubahkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin, amin. Teman-teman, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
pejamkan mata kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik agar harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Kiranya teman-teman memberikan yang terbaik. Yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa kembali. Karena kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita. Ya Bapa, kami datang ke tempat-Mu ya Tuhan. Ke tempat-Mu yang suci. Kamu mau naikkan pujian dan sembah kami ya Bapa. Engkau layak Tuhan, Engkau layak untuk dipuji dan disembah Yesus. Kami berikan hati kami, bentuk hati kami ya Bapa, kikis hati kami yang keras ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku percaya saat kita memutuskan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini, aku percaya kita semua akan sudah mempersiapkan hati kita yang terbaik. Sama seperti wanita yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik. Kita juga sama untuk mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, teman-teman. Jadi malam hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk berikan hati dan segalanya untuk Tuhan kita. Izinkan Dia untuk membentuk teman-teman semua. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia.
batu yang ada di hati kita teman-teman. Kita mau lunakkan hati kita semua. Jangan malu Tuhan, kita mau buka mulut, kita mau buka hati, kita izinkan Tuhan masuk. Haleluya. Ya raba-raba shikara papa. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Bapa, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh Jesus, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Ya raba-raba shikara papa. Ya raba-raba shikara lalalala. Thank you Lord. Ya raba-raba shikara papa. Thank you Jesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami mau mendengar sharing firman-Mu ya Bapa. Lewat talk show pada malam hari ini Tuhan. Kami izinkan Engkau masuk Tuhan ke hati kami. Pribadi lepas pribadi ya Bapak. Kau berbicaralah Tuhan Yesus ke setiap kami ya Bapak. Bentuk hati kami Tuhan Yesus. Kami gak mau jadi orang yang bebal yang gak bisa dibilangin Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari teman-teman yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Youngster NJC, puji Tuhan hari ini kembali kita akan bahas topik toxic relationship yang hari ini spesifik kita akan bahas tentang toxic friendship atau pertemanan yang toxic. Nah, hari ini sama-sama sebelum kita mulai, kita sama-sama tundukkan kepala, kita doa dulu yuk. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan kami buka hati kami, pasang telinga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami hikmat yang baru untuk kami lebih lagi ya Bapa, siap untuk dituntun ketika kami Tuhan mau memilih dengan siapa kami mau bergaul Tuhan. Inner circle kami seperti apa aja orang-orangnya Tuhan, kami mau lebih lagi belajar ya Bapa memilih Tuhan. Karena kami tahu dengan siapa kami berteman saat ini itu yang akan menentukan masa depan kami. Tuntun kami Tuhan, celikan mata rohani kami supaya kami mau belajar kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke, tema hari ini toxic friendship. Nah, ini merupakan tema yang sangat penting hari-hari ini. Kenapa? Karena yang namanya inner circle atau pertemanan kita, dengan siapa kita bergaul, itu yang akan menentukan masa depan kita. Setuju ya? Contohnya, aku dengan suamiku ya, aku sama suamiku dengan Ang, itu kami bertemu di dalam circle yang sama, yaitu kami ketemu dalam pelayanan gitu loh. Nah, pastinya banyak juga di sini beberapa teman yang mungkin sudah married atau mungkin adik-adik yang baru pacaran, itu ketemu juga dari circle yang sama, pergaulan yang sama, komunitas yang sama begitu. Nah, jadi betapa pentingnya pergaulan kita. Betapa pentingnya dengan siapa sehari-hari kita ketemu, kita ngobrol, itu penting. Karena itu yang akan tentuin jodoh di masa depan kita itu siapa, ya. Tapi ini bukan cuma sekedar berteman artinya mau cari jodoh, bukan begitu formulanya. Tapi di sini kita sedang membahas pertemanan kita itu yang juga akan menentukan karakter kita nanti akan seperti apa, gaya hidup kita akan seperti apa, dan juga kita ini akan seperti apa nanti di masa depan. Nah, maka dari itu mari kita belajar sama-sama. Kita buka di Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Aku bacain buat kita semua. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, teman-teman, ini sangat penting banget
ya, kita harus benar-benar pilih-pilih teman. Memang kita harus ramah sama siapa aja, baik sama siapa aja. Tapi perlu ditekankan kalau milih deket sama teman itu memang harus milih. Ya, dengan siapa kita harus punya sahabat itu memang harus milih. Ya, karena kenapa? Manusia itu kecenderungannya adalah cari panutan, cari contoh. Ya, mereka akan mengikuti setiap gaya bicara, bahkan gaya berpakaian dan gaya rambut pun bisa sama. Contohnya aku ambil contoh anak-anak punk. Pernah lihat kan anak-anak punk ya? Anak-anak punk itu mereka adalah udah jadi temen, jadi sahabat. Jadinya otomatis gaya pakaian mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki sama. Dari misalnya ada yang rambutnya mohawk, dicat, rambutnya emo, ada yang pakai piercing, ada yang pakai tato. Ya kan? Itu semuanya sama penampilannya. Nah, begitu juga mungkin kalian pernah lihat di Instagram tuh cewek-cewek sosialita dengan bawa tas branded mereka, ya kan? Nah, gaya-gayanya pun mirip-mirip begitu. Kenapa bisa demikian? Karena emang kecenderungan manusia itu meniru. Meniru siapa? Meniru orang-orang terdekat mereka, ya. Pernah dulu aku punya adik ya, Getsa. Dia itu udah 7 tahun dia di Bandung. Jadi dia inner circle-nya jadinya adalah orang-orang Bandung, ya, orang-orang Bandung. Jadi dia gaya bicaranya yang tadinya logat bicaranya itu adalah Jakarta, jadinya kesunda-sundaan gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang itu mempengaruhi, pergaulan itu sangat mempengaruhi. Bayangin ya, gaya bicara aja bisa berubah loh. Gesture, body language itu bisa ngikutin juga. So penting banget kita harus berhati-hati dalam mencari teman. Nah, 3 ciri hubungan yang sehat. Aku sama-sama kita akan belajar di sini. Aku mau bagiin buat kita semua. Yang pertama, pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang menyegarkan jiwa. Maksudnya gimana nih? Nah, menyegarkan jiwa di sini adalah ketika kita misalnya udah capek-capek, ya, capek kerja, capek ngurus skripsi yang kuliah misalnya, capek bikin PR, capek belajar untuk UAS ya, yang sekolah. Terus pengen dong sharing, curhat, ngobrol, video call. Tentu aja kita cari temen yang apa? Yang bikin kita happy, yang bikin kita ketika kita ngobrol sama dia kok rasanya gue bisa lega ya gitu ya, bisa seger gitu loh. Nah, itu ciri teman yang sehat ya, bikin nyaman gitu loh. Kemudian yang kedua itu pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang membuat kita itu produktif. Semakin menjadi orang yang produktif atau semakin memiliki level yang lebih upgrade, ya kan? Nggak stuck di situ-situ aja. Produktif di sini maksudnya adalah kita jadi bisa lebih explore, kita punya talenta karena kita punya temen yang mensupport gitu loh. Kan ada tuh temen yang bukannya mendukung, malah ketika misalnya kita dipuji misalnya nih sama dosen atau guru, wah kamu suaranya bagus ya, contoh misalnya seni suara. Suaranya bagus ya, kamu jago main musik ya. Misalnya ada pemimpin atau ada dosen muji gitu. Tapi temen yang menjatuhkan adalah temen yang justru malah misalnya bandingin, lu masih kalah lah sama si A. Itu namanya dia ngiri gitu ya. Hati-hati temen yang tidak bisa lihat temennya dipuji, gak bisa lihat temennya seneng, itu sudah termasuk bukan pertemanan yang sehat. Tapi kalau teman-temannya ini membangun, yang mensupport ketika temannya ini dipuji, justru wah emang kan gue udah bilang apa, lu tuh punya talenta, makanya ayo dong kembangin segala macam. Nah, teman yang sehat adalah pertemanan yang justru membuka jalan untuk kita bisa melangkah lebih maju ke depan ya. Kemudian yang ketiga itu pertemanan yang sehat membawa progres hidup kita jadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik, to be a better person. Jadi kalau misalnya kita adalah punya karakter yang egois atau punya karakter yang pemarah, emosional, tapi ketika kita bergaul dengan orang yang tepat, pertemanan yang sehat, otomatis kita akan punya karakter yang lebih baik. Semakin hari semakin berubah jadi lebih baik, ya. Karena ya seperti aku bilang tadi, manusia itu kecenderungannya
meniru. Kalau kita misalnya berteman sama orang yang tukang gosip, ya kita pasti akan juga sama-sama suka gosip seperti orang tersebut. Jadi hati-hati ya. Jadi yang pertama tadi pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang menyegarkan jiwa. Yang kedua membangun atau membuat kita menjadi produktif. Yang ketiga adalah mengarahkan kita to be a better person atau punya progres yang lebih baik ya. Nah, sekarang oposisinya. Kebalikannya gitu ya. 3 ciri pergaulan yang toksik. Kalau tadi yang sehat, kalau sekarang yang toksik. Ayo sekarang mulai pikirin teman-teman baikmu. Kamu mulai tuh pikirin si A, si B, si C ya. Gak usah di chat teman-temannya. Coba pikirin aja baik-baik sambil direnungkan. Nah, ciri-ciri pergaulan yang toksik itu bikin kita capek kalau ketemu dia. Rasanya kok terbeban ya. Aduh, bentar lagi hari Minggu nih misalnya dalam pelayanan, gue harus dengerin dia ngoceh lagi, ngomongin orang misalnya begitu kan. Capek banget coy gitu kan. Nah, kita buka di Amsal 22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24. Aku bacain buat kita semua. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah ya. Nah, mau gak sih kita kalau ketemu nih sama temen, saya pernah dulu satu mobil sama temen saya yang emosian kalau di jalan. Dia disalip dikit udah ngomong kotor, di klaksonin dikit langsung buka kaca, pengen maki orang. Waduh, temenan sama orang kayak begitu rasanya ketemu bawaannya deg-degan ya, capek gitu ya. Udah maksudnya pengennya have fun, malah jadinya capek ngurusin moodnya dia begitu. Nah, hati-hati ketika hubungan pertemanan itu membuat kita justru menjadi kayaknya kok orang ini membebani, malah jadi bikin kita stres ya. Apalagi mungkin punya teman yang bosi, cenderungnya maunya pendapat dia aja yang didengerin, dia punya kepentingan aja yang mau didahuluin. Nah, itu hati-hati. Itu adalah pertemanan yang toksik gitu ya. Misalnya dalam satu geng gitu, dia yang harus didengerin, dia yang harus jadi pemimpinnya. Ya mungkin somehow ada beberapa teman yang memang bisa jadi kepala geng, tapi dengan catatan dulu saya juga punya pertemanan 5 orang, itu ada satu yang memang dia menonjol, dia itu adalah teman yang memang punya karakter seorang leader, tapi dia tidak menjatuhkan kami. Bukannya kami harus yang memuja-muja dia, nurutin semua keinginan dia dan yang lain-lain. Dia orang yang baik begitu ya, yang memang benar-benar dia tujuannya untuk mengarahkan kita dan yang lain-lain, dan itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia ngebos untuk kepentingan dia atau supaya dia punya pendapat doang yang didengerin, hati-hati, itu jatuhnya toksik. Kemudian Amsal 22 ayat 26 ini, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jadi ada cerita itu, ada orang yang saking temennya ini baik ya, sampai suka diutangin juga dia ayo aja gitu, sampai temennya ini menjual cerita-cerita sedih gitu ya. Gue belum ini, belum itu, belum bayar ini, belum bayar itu. Akhirnya pinjem duit nggak dibayar-bayar, akhirnya kabur gitu ya. Hati-hati dengan hal ini ya. Ngajak makan, ayo kita makan yuk. Kemana nih kita? Kayak gitu. Traktir gue dong gitu-gitu. Tapi dia sendiri kalau giliran untuk bayar bill nggak mau bayar kayak begitu. Hati-hati orang-orang seperti ini. Kita harus pelan-pelan. Kalau dia tidak berubah, harus pelan-pelan jalan mundur, alias ya jauhinlah orang-orang seperti itu ya, karena nanti malah jadi beban dan kita tidak bertanggung. Perlu ditekankan, kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak harus bertanggung jawab atas hidup seseorang ya, kecuali memang itu adalah keluarga kita dan yang mau udah married mungkin punya anak kita gitu ya. Tapi kalau hidup orang lain yang konteksnya adalah temen doang, ngapain kita tanggung hidup dia gitu kan. Nah, kemudian hubungan yang toksik itulah hubungan yang mencelakakan ya. Hubungan yang mencelakakan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, sebentar ya, kita buka sama-sama. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang
tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, hati-hati dengan orang yang suka gosip. Saya dulu punya temen di tempat kuliah, tiap ketemu dia selalu tanya gini, ada gosip baru nggak? Atau lu tahu nggak sih gitu kan? Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini kata-kata jangan bilang siapa-siapa nih, hati-hati. Kalau ada orang yang suka ngomong seperti ini nggak dibatasin ya. Cuman cewek yang kayak begitu, enggak. Sekarang gender itu enggak jadi ukuran seorang cewek doang yang bisa begitu. Cowok pun juga sekarang mulutnya luar biasa kayak samudra ya. Jadi hati-hati dengan siapa kita cerita ya. Bisa jadi nanti bumerang suatu saat. Oke, jadi jangan sampai ketika kita dipercayakan sebuah cerita sama orang, kita malah bikin orang itu punya trust issue sama kita, alias dia jadi gak percaya sama kita lagi. Oke, jadi hati-hati. Yang terakhir, toxic friendship itu adalah pergaulan yang sesat. Pergaulan yang sesat ya, pergaulan yang sesat di 1 Korintus. Iya benar-benar 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 ya. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Aku bacain, ini ayat terkenal ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat 34-nya nih. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Wah. Kalau kita sudah tahu, Tuhan udah kasih kita hikmat. Kalau nih orang membawa kita ke arah yang buruk ya, ayo sadar, ayo kembali ya. Dulu gue masih SMA, waktu aku masih SMA, aku ngerasa teman-teman gereja tuh teman-teman yang culun, teman-teman yang maunya di zona nyaman, di zona aman. Aku merasa mereka kurang gaul. Nah, hati-hati punya pemikiran begini. Kan kadang-kadang anak gereja tuh culun-culun, setuju nggak? Tapi kalau orang-orang yang ngehits tuh kan, bajunya puser kelihatan, ya kan cantik ganteng gitu kan. Hati-hati, justru somehow sebenarnya justru itu yang bikin kita jadi sesat, ya kan? Harus tegas, kita harus tegas dengan siapa kita menjalani hubungan. Belum tentu yang saat ini kamu lihat culun, nanti masa depannya culun juga, belum tentu. Yang saat ini kamu pikir dia keren, belum tentu masa depannya tetap keren. So, lebih baik kelihatan culun tapi masa depannya cerah daripada kelihatan keren tapi masa depannya suram. So, pilih teman yang bijak ya. Jangan sembarangan pilih teman. Nah, sekarang aku akan undang 2 teman aku nih ya, dari yang Sri Manili, perwakilan kita semua, perwakilan anak-anak JC dan juga yang mau cerita-cerita nih ya. Pengalaman mereka tentang toxic friendship tuh kayak gimana, dan kita juga akan sama-sama tanya jawab, akan banyak banget yang Q&A hari ini. Oke, aku undang yuk Lili sama Priska. Kasih tepuk tangan, yang di rumah boleh tepuk tangan dong. Halo. Oke. Gimana? Sekarang tadi kan kita baru bahas nih tentang toxic friendship, kan? Aku mau tanya pendapatnya, atau mungkin kalian punya pengalaman. Mulai dari siapa dulu ya? Mulai dari Lili dulu. Ya, gimana Li menurut kamu toxic friendship nih? Toxic friendship. Luas banget ya sebenarnya kalau ngomongin soal toxic friendship itu. Aku pernah ngalamin waktu di sekolah. Waktu sekolah dulu. Aku nggak mau spesifik banget ya, sekolah pas SD, SMP, TK atau SMK nih. Jadi aku tuh dulu awalnya berlima sama teman aku. Kalau kantin sering bareng gitu kan. Tapi aku nggak gitu sering ikut mereka keluar gitu main gitu. Karena ya ada jadwal pelayanan. Ya aku mentingin gereja juga. Mereka awalnya ngomong gitu kan kayak, lu kok gereja-gereja mulu sih gitu, sekali ikut kita dong. Ya nggak bisa, aku bilang gitu kan. Gue pentingin Tuhan dulu lah daripada kalian semua. Jadi gue ngerasa kayak ya udah biasa aja gitu. Makin lama kok mereka makin ngejauhin gitu ya. Iya. Terus aku pikir ya udahlah biarin aja lah gitu. Gak penting juga, aku soalnya
agak bodoh amat orangnya gitu kan. Ya kalau Iya. mereka nggak mau berteman ya udah nggak apa-apa gitu. Terus biasanya masih sering lah ngajakin ke kantin segala macam. Ini nggak pernah lagi. Oh yaudah biarin aja. Jadi satu titik di mana kami nginep bareng nih, rame-rame satu kelas. Pas udah akhir, semuanya udah pada pulang. Sisa kami bertiga. Jadi ini yang paling dekat nih bertiga. Yang satu, mereka ini berdua deket banget. Temanku yang berdua ini deket banget. Ya aku nggak gitu deket lah sama mereka, ya biasa aja gitu. Terus tapi teman salah satu dari ini tuh pulang duluan. Ya kalau teman yang satu lagi pikir ya kayak, ya apa salahnya sih, kan cowok lu yang jemput gitu loh. Lu bisa sama-sama nunggu gitu kan, cowok lu juga kenal sama gua gitu. Ya udah, jadi mereka pulang, aku yang nemenin. Nggak mungkin kan aku tinggalin temanku sendiri gitu. Ya walaupun aku punya pikiran kayak ngapain sih gue temenin, padahal kan dia udah ngejauhin gue gitu kan. Cuman ya aku temenin aja lah gitu. Aku temenin, tiba-tiba dia buka suara. Sebenarnya aku mau ngomong, dia bilang. Kan selama ini biasanya kita deket nih, berlima gitu. Tapi lu sering gak ikut. Mereka ngomongin lu loh, dia bilang. Mereka ngomongin, kok lu gak pernah sih ikut keluar-keluar lagi gitu. Tapi lu alasannya aku bukan alasan. Dulu waktu mamaku kerja keluar kota, ya aku kan ditransfer duit itu ya seberapa butuhnya gitu. Jadi aku tahu batas-batasnya. Daripada aku keluar main, mending aku beli makan buat orang tuaku yang ada di rumah gitu. Jadi aku bilang aku gak ada duit, aku bilang gitu kan. Aku ngomong gitu, aku gak ada duit. Tapi ya mungkin situ aku ada duit lebih, aku belikan sesuatu barang. Dan mereka ngomongin itu, lu gak bisa keluar tapi lu bisa beli barang itu gitu loh. Nah terus emang kenapa gitu loh? Itu kan self reward buat gue gitu. Kenapa lo omongin? Lo iri gitu. Padahal mereka jauh lebih berada daripada gue gitu kan. Terus gue sedih gue dengernya kayak gitu kan. Mereka nggak tahu kejadian aslinya tuh gimana, tapi mereka ngomongin kayak gitu. Aku jelasin semuanya. Aku jelasin di situ, aku nangis gitu kan. Aku nangis. Kenapa sih kalau kalian bisa mikir kayak gitu? Padahal aku ngomong tuh ya aku sejujurnya. Aku bilang aku gak ada duit, aku bilang gitu. Tapi kalian ngejauhin aku dengan cuman gara-gara alasan aku gak pernah ngikutin kalian main. Ya emang kenapa gitu? Terus aku lebih mentingin Tuhan, kalian marah gitu. Aku jelasin dan gak lama kemudian itu puji Tuhannya mereka berubah. Jadi sampai sekarang ya kami masih berteman. Jadi kalau mereka ngajakin keluar, "Li keluar yuk." Aku gak bisa, aku pelayanan. Mereka ngerti. Mereka cari jadwal di mana aku kosong. Apa yang bikin mereka berubah kira-kira? Mungkin dengan keterbukaan ya, kita omongin. Tapi lihat juga orangnya. Kalau misalnya orangnya bebal gak bisa diomongin, ya mungkin aku bakal jauhin. Tapi sekarang mereka berubah, mereka bisa dibilangin. Dan aku juga sebenarnya mulai membangun self love. Aku cintai diri aku. Apapun yang aku lakuin, apa yang bikin aku senang, aku lakuin. Jadi mau terserah mau gimana mereka, itu nggak akan mengganggu aku. Oke, benar. Wah mantap. Berarti ya kita itu dari Lili nih ya, Lili. Jadi intinya Lili ini udah pertama berarti berdamai dulu lah sama diri sendiri ya. Maksudnya sampai akhirnya kamu di satu titik ya bodo amat lah. Lu mau ninggalin gue. Nah nanti kita akan bahas nih banyak teman-teman yang mereka itu susah untuk takut dimusuhin, ya kan, susah untuk speak up, ya kan kalau Lili berani nih, ya kan, kalau Lili berani. Nah coba kita dengar Priska nih. Priska gimana kira-kira? Kalau punya aku sebenarnya tadi aku mau cerita hampir sama kayak Lili sih. Jadi aku tuh dulu punya teman, kami berempat. Jadi mereka bertiga itu satu agama dan aku sendiri yang beda. Aku udah mulai aktif di sini kan. Jadi waktu mereka tuh selalu keluar cuma bisa di malam minggu. Terus dulu tuh kan gereja tuh banyak acara tuh, Selasa misalnya Kom, Rabu FW, Kamis FC, Jumat ada kadang, terus Sabtu kita youth nih. Nah tiap mereka ngajakin, "Pris keluar yuk malam ini kesini. Gak bisa, aku mau gereja. Kalau mau maleman. Tapi mereka nggak bisa, mereka ada batas waktu pulang. Misalnya jam 10 udah pada pulang. Ya udah, selalu cancel. Biasa tuh kalau misalnya ada yang salah satu ulang tahun tuh disurprisein kan. Terus satu hari tuh ada yang ulang tahun, aku ucapin lewat DM, "Happy birthday ya, gini. Gak dibales dong, cuma di just read. Aku ngerasa kenapa ya gitu. Rasanya aku nggak ada salah gitu, cuma jarang ketemu doang. Terus
ternyata mereka tuh surprisingnya juga bertiga doang. Terus aku kayak chat dong salah satu, kok gue nggak diajak, nggak direspon sama sekali, kayak cuma di gastrit. Terus ya udah sih, aku kayak merasa ya udah gitu loh, aku diajak punya temen juga. Terus sama kelamaan aku ngeliat mereka kayak aktif bertiga lah tanpa aku kan. Terus ya udah, terakhir aku kan ada selama berempat tuh aku deket sama salah satu. Aku nanyain, kalian kenapa sih itu, masa karena aku nggak bisa kalian harus jauhin gua gitu kan. Terus dia bilang, bukannya gitu sih katanya, cuman kan kita cuma bisa spend time di malam minggu, masa tiap hari di malam minggu lu cuma jawabnya gereja, emang nggak bisa ya satu minggu terus kayak izin kek apa kek alasan kek. Aku kan ya nggak bisa lah, gue bilang gitu. Itu kan maksudnya youth gitu, pemuda gitu, ibadahnya selalu ada gitu. Terus terujung kayak aku bilang kayak, ya di sini kalian terserah mau jauhin gue atau enggak, yang penting untuk nolak untuk nolak datang ke gereja tuh nggak mungkin, aku bilang kayak gitu, karena itu pelayanan, aku bilang kayak gitu. Situ juga aku udah pelayanan dancer kan. Terus aku bilang aku ada waktu latihan juga, aku nggak bisa nyesuaiin waktu kalian, kalau bisa kalian nyesuaiin waktu gua kan. Terus mereka jawab ya nggak bisa gitu. Terus terujung mungkin karena sama-sama nggak bisa nyesuaiin waktu, ya udah kami kayak lebih memilih, ya udah kalau kalian mau bertiga silakan, kalau misal ya udah kamu silakan gereja gitu loh. Soalnya sama kayak punya Lili, cuman kalau di bedanya di aku mereka nggak terbuka, mereka nggak dapat jawabannya. Jadi mereka lebih memilih jauhin aku daripada berteman sama aku, tapi aku selalu nggak bisa keluar sama mereka. Oke, wah berarti hasilnya yang beda ya? Iya, hasilnya beda. Kalau Lili punya itu berarti mereka teman-temannya terbuka dan akhirnya menerima. Kalau Priska, justru Priskanya terbuka, teman-temannya yang nggak terima. Nah, dua point of view ini, sudut pandang ini kita akan bahas nih ya. Kalau menurut pandangan aku, ya kan, kalau menurut pandangan aku di sini, memang kadang-kadang itu justru dari namanya juga pertemanan itu ya pasti ada gesekan ya kan, pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan, namanya beda pendapat dan yang lain-lain. Apalagi kalau kita yang namanya sudah jadi anak Tuhan, dan otomatis level dari anak Tuhan nggak mungkin jadi jemaat terus dong, pasti jadi pelayan Tuhan. Nah seringkali udah mulai tuh gesekannya muncul, nanti teman-teman lah yang mulai menjauh. Tapi itu sangat natural ya. Jadi aku mau kasih tahu di sini itu hal yang alami banget terjadi, dan menurut aku apa yang sudah Lili pilih untuk mengutamakan Tuhan itu nggak salah. Priska juga nggak salah. Nah soal reaksi mereka mau ngejauhin apa enggak, itu hak mereka. Iya benar. Ya kan? Iya. Kita bukan berarti gini, bukan berarti kalau mereka nggak bisa terima kita lagi, kayak itu apa ya? Kita bukan berarti itu adalah sebuah hal yang masalah yang besar gitu. Jadi kita belajarnya adalah terutama buat Priska nih. Jadi kita belajar bahwa ya udah gitu, persahabatan kita ini memang ternyata cuma sampai sini. Aku juga sering kok berapa kali berteman yang tadinya deket banget nih ya, levelnya udah jadi kayak saudara, udah kayak sama saudara sendiri, sekarang ketemu aja kayak awkward banget. Jadi ya, kayak nggak kenal. Nah, pernah kan ngalamin kayak pernah begitu? Sih kayak gitu. Iya. Nah makanya ya itu wajar sih. Ini kita lagi bicara pandangannya. Nah sekarang mungkin dari Lili atau Priska ada mau tanya something nggak nih biar kita bahas bareng-bareng Q&A. Aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang ada nitipin, yang nitipin ke aku. Pertanyaannya, ada temen yang suka bandingin, itu toksik apa enggak? Suka apa? Ngebandingin ya? Iya. Bandingin apa maksudnya? Contohnya nih, lu kayak dia dong, bisa ini, bisa itu, masa lu nggak bisa sih gitu. Bandingin tuh, masa lu nggak bisa sih lebih deket sama gue kayak ini nih, lebih deket sama ini gitu. Nah kalau Priska menurut kamu gimana? Toxic sih. Toxic. Kalau bandinginnya mungkin kalau menurut kalian sendiri
Enak nggak dibanding-bandingin? Enggak sih, nggak suka banget. Paling nggak enak itu dibanding-bandingin. Nggak ada yang suka ya dibanding-bandingin ya emang. Makanya kita itu nggak boleh ngebanding-bandingin orang ya, bener nggak? Setiap orang punya karakter masing-masing ya kan. Tetapi toksik itu menurut aku ketika ya tadi itu kan, pertama itu kan ketika dia sudah jadi beban. Pertama, kedua mencelakakan ya, ketiga itu udah menyesatkan. Nah kita lihat tuh barometernya tuh dari 3 poin itu. Kira-kira ini kalau misalnya dia bandinginnya terus-terusan, terus sampai ngejauhin kita, bully kita, nah itu mungkin ya udahlah kita lebih baik nggak usah berteman lagi. Kalau itu sih kayak gitu sih, ya kan? Tadi kan Mak ada sebutin 3 ciri-ciri toksik. Ya. Nah apakah kalau misalnya nih aku punya salah satu ciri-ciri itu bisa termasuk toksik? Bagus nih pertanyaannya. Nah, toksik itu juga sendiri ada levelnya ya. Ada levelnya. Jadi toksik ini ada yang emang toksik akut. Itu mungkin kalau yang udah 3-tiganya ya kan. Nah kalau Lili misalnya ada salah satu dari ketiga poin ini, ada salah satu Lili yang seperti itu ya, bisa dikategorikan toksik, bisa. Tapi kalau temen, misalnya kamu nih punya temen yang kayak gitu, kamu merasa dia punya satu karakter yang seperti ini, dari yang 3 ini, suka ngebebanin, mencelakakan kita, ya kan? Yang ketiga nyesatin kita. Kalau misalnya ketemu nih satu teman seperti itu, apa yang harus kita lakukan misalnya, ya kan? Nah kalau misalnya baru satu poin itu, ya cobalah untuk terbuka tadi, kasih tahu, lu berubah dong, jangan utang mulu. Contohnya misalnya gitu. Tapi kan ada beberapa nih Mak, orang yang nggak bisa diomongin gitu, gimana tuh? Ya kalau yang nggak bisa diomongin, ya itu tadi, kita tidak bertanggung jawab atas hidup orang itu. Jadi kita harus jauhin atau kita deketin? Kalau nggak bisa berubah dan dia malah cenderung musuhin kita, ya kita nggak harus musuh, ya nggak harus maksudnya jadi musuh. Ya gini loh, ada tahapannya gini, baru kenal, teman, sahabat, ya baru kenal, teman, sahabat. Mungkin yang tadinya sahabat ya udahlah, mundur loh jadi teman biasa aja. Mungkin nggak terlalu deket kayak dulu lagi gitu, but it's okay. Daripada nih yang tadinya teman jadi sahabat tiba-tiba langsung jadi musuh, itu juga nggak enak ya. Mungkin mundur loh jadi teman aja lah biasa gitu. Nah kalau itu kan kita omongin soal temen yang toksik. Kalau gimana kalau misalnya pulihin diri kita yang toksik, kita sadar nih, habis denger ini nih ngerasa rupanya aku toksik ya gitu. Nah cara pulihin diri kita yang toksik itu gimana Mak? Nah kalau pulihin diri kita yang toksik ya kan, kalau kalian ada di komunitas pelayanan ya, kalau ternyata ciri-cirinya nih, ternyata apa yang dibahas malam hari ini nih, kayaknya kok gue masuk kategori itu. Beberapa teman udah ada yang sering nyindir gue soal itu. Cepet-cepetlah cari pemimpinmu ya, jujur, atau sahabat terdekat deh, yang menurut kamu bisa membawa positif vibe buat kamu ngomong sama orang itu ya, ngomong sama orang itu dan cobalah untuk terbuka kayak gitu sih, supaya nanti bisa diarahin. Gitu. Terus kalau misalnya orangnya susah terbuka Mak, orangnya misalnya kayak gitu dia lebih mendem ya? Ya lebih mendem gitu. Misalnya kalau mau ke pemimpin, terus nanti pasti pemikiran dia kayak, pemimpin ini pasti ngebahas sama pemimpin ini gitu loh. Jadi nanti bocorin ke pemimpin lain gitu. Jadi takut gitu. Jadi takut. Cuman kalau misalnya sahabat cuma satu, terus kadang dia responnya lambat atau jadi kan bingung gitu mau cerita ke siapa. Ya sebenarnya kalau gitu ya harus beraniin diri sih ya kalau menurut aku. Maksudnya keterbukaan itu awal dari pemulihan ya. Memangnya kita paranormal, maksudnya tahu banget lu lagi ngerasain apa, itu nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi emang harus take action dari diri sendiri. Caranya gimana?
ya selama orang ini nggak mau speak up atau nggak maunya mendem terus, kita juga nggak bisa buat apa-apa kalau menurut aku. Karena tetap dari orang yang merasakan itu sendiri yang dia harus berani ngomong. Mau kita paksa, misalnya Priska tahu nih si A dia kayaknya mendem terus nih, ya udah kita cuma bisa ayolah lu harus terbuka. Kalau lu mau sakit hati lu pulih, atau kalau lu mau kepahitan lu pulih, ayo lu speak up gitu loh, ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong begitu dia tetap kekeh, udahlah nggak apa-apa, ya kita juga nggak bisa paksa orang sih, menurutku begitu. Harus punya kesadaran sendiri. Terus aku mau nanya, gimana? Kalau misalnya nih punya temen, aku misalnya ngefans nih sama K-pop, gitu. Terus misalnya berteman tapi temennya nggak suka K-pop, terus kayak ala itu banci gini-gini operasi plastik gitu kan, biasanya sering gitu kan, dihujat gitu ya. Dihujat. Terus kita sebagai yang K-pop pasti ada yang sakit hati gitu kan. Terus kalau misalnya itu termasuk toksik gak sih? Misalnya kayak dia sakit hati sama temennya sendiri cuma karena dibahas idolanya gitu. Sekarang aku tanya deh, ini kategorinya udah sahabat ya? Ya. Sahabat berarti dia berani ngomong begitu karena dia merasa deket dong, betul nggak sih? Cuman pasti gimana? Kita jadi penerimanya kayak ngomongin gitu loh. Ini sahabat gini apa sih gitu loh. Jadi kan kesel sendiri dong sama sahabat itu. Toksik gak sih Mak buat diri kita sendiri? Nah, oke, gini ya. Aku mau jelasin nih. Kadang-kadang kita harus bisa bedain mana jokes bercanda, mana yang serius. Mungkin kalau udah keterlaluan, kita mungkin bilangin, ya kan? Kita harus bilangin. Gini, kadang-kadang kalau menurut aku nih, kita nih misalnya udah dapat pelajaran tentang toxic friendship nih. Kita udah tahu nih ilmu-ilmunya apa aja nih untuk hadapin orang yang toxic, istilahnya gitu. Kita tuh jadi malah temenan, jadinya kita tuh malah menilai dia. Lu toksik lu. Nah, jadinya kita malah jangan-jangan kita judge dia dikit-dikit toksik. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita terlalu sensitif, ya. Kita harus berhikmat juga, ya. Jadi ketika mungkin kayak tadi contohnya bagus banget dari Priska, contoh kita pasti punya kesenangan hobi kita lah. Ya, K-popers itu juga termasuk hobi. Yaitu hak dia. Misalnya si Priska suka, sampai dia ikutan ngantri misalnya BTS Meal kemarin ya. Ngantri nggak? Belum. Misalnya gitu kan. Nah, sebagai teman yang baik atau sebagai sahabat ya mungkin jokes boleh ya. Jokes boleh. Kadang juga aku kalau sama temen juga bercandanya juga kadang suka. Ya tergantung juga kalau pergaulan kita, misalnya kita kebiasaan jokes yang ada loh orang yang memang pertemanannya jokesnya itu suka ngata-ngatain body. Ini contoh ya. Dan bagi mereka ya udah, emang gini gaya temenan gue. So what? Ada yang ngejekin nama orang tua ya kan, waktu zaman sekolah. Bagi mereka nggak masalah loh. Dan itu bagi kita kelihatannya mungkin wah toksik nih. Iya. Tapi bagi mereka yang ngejalanin, enggak, gue udah biasa sama temen gue kayak gitu dan kita udah bertahun-tahun. Nah, makanya itu tergantung kalian itu pertemanannya seperti apa. Kalau misalnya kalian sudah biasa jokes begitu, contoh Priska suka sama hobinya K-pop, temenmu yang ngatain ini atau yang jokes ini mungkin dia suka sama apa, misalnya dia suka makan atau suka apa gitu, kamu mungkin juga pernah ngejek soal itu, ya bawa santai loh. Menurut aku ya, jangan bukan berarti itu toksik. Kalau itu menurutku itu bukan berarti toksik, mesti lihat dulu. Terus kalau dia ngomongin temennya di dalam hati gitu, itu termasuk toksik buat dia. Yang mana nih? Yang dikatain atau yang ngatain? Yang dikatain ngomongin. Enggak dong. Enggak. Maksudnya dia kesel kan? Ya menurut aku sih kesel wajar sih. Kesel sih wajar. Kita juga kadang-kadang sama temen, apalagi cewek ya, lagi PMS misalnya. Jangan macam-macam kamu. Tinggi banget itu. Cewek apalagi ya, banyak sih faktor yang kadang-kadang bikin kita sensi ya. Kadang kesel wajar kok menurut aku, dan itu bukan toksik.
Oke. Gitu, ada lagi? Nah, ini kan udah masuk ke lingkungan gereja nih, kan ngomonginnya. Nah, gimana kalau misalnya ada orang luar masuk ke dalam komunitas, tapi dia toksik gitu? Tanggapan kita tuh harus gimana sebagai komunitas? Komunitas gereja ya? Iya. Nah, komunitas gereja ini puji Tuhannya selama ya, apalagi pelayan Tuhan, selama dia masih di circle kita juga, sebenarnya kalau kita merasa nih orang udah toksik, coba bahas ke pemimpin. Dan kalau misalnya kita ini kategorinya udah sahabat, mungkin kita bisa coba ngomongin pelan-pelan. Tapi kalau dia masih nggak sadar, coba ngomongin ke pemimpin. Dan namanya juga pelayanan ya. Kita kan harus ketemu hampir setiap minggu dan yang lain-lain kan. Harus sering berinteraksi. Nah, kalau ketemu yang toksik, menurut aku malah justru kalau di pelayanan gitu lebih gampang sih. Karena kan nilai-nilai kekristenannya sama. Iya benar. Justru kalau yang dari luar itu yang kita susah nasehatinnya gimana ya kan. Tapi kalau sama-sama dalam pelayanan menurut aku malah lebih gampang sih. Kita mungkin bisa komunikasiin sama dia, kita kasih pengertian tentang persahabatan dalam Tuhan gimana, dan kita bisa bawa ke pemimpin. Menurutku itu kayak rumah sakit mah, istilah pasien dia tuh udah dapet privilege, dia udah dapet keistimewaan itu, dia udah ada di ruang VIP gitu loh, nggak pakai BPJS. Cuma kan kadang kalau udah pelayanan juga masih tetap baperan, kadang kayak udah diomongin kayak jangan gini dong, gini-gini, dinasehatin, cuman dia baperan kayak Allah mau sok-sok nasehatin, lu aja belum sempurna gitu. Nah, menurut aku kita harus belajar sabar ya dalam bersahabat, berteman itu, karena menyatukan satu kepala dengan satu kepala beda, yang beda pemikiran, beda latar belakang tuh nggak gampang ya kan. Kita itu kalau ngerasa dia batu tapi kita sayang sama dia, sebenarnya kalau misalnya dalam hati kita nih sebenarnya gue tuh sayang sama lu, cuma kok lu batu banget sih, keras kepala amat sih lu gitu. Tapi gue tuh sayang dalam hati gue tuh sayang sama lu, kita udah temenan lama lo misalnya gitu kan. Coba lo untuk sabar dan jangan give up dulu sama orang ini. Doain dia, tetap dekatin dia, jadi contoh buat dia ya kan. Pelan-pelan percayalah, kalau dia tetap ada di circle dan komunitas yang sama, someday yang namanya manusia itu pasti akan berubah kok. Benar-benar. Itu sih. Aku ada perumpamaan sih Mak, ini pertanyaan juga tapi lewat perumpamaan. Contoh nih, aku berteman sama Mak dan aku juga berteman sama Priska. Tapi sebelumnya Mak sama Priska ini belum berteman, belum kenal. Dan Mak ini udah toksik akut lah gitu. Jadi aku jauhin Mak, udah diomongin, bandel nih, nggak bisa didengerin gitu. Terus gak lama kemudian aku tahu Mak sama Priska temenan. Nah, jadi aku responku tuh harus gimana? Sebagai teman dari keduanya, responku tuh harus gimana? Oke, sekarang aku tanya nih, Priska dan Lili ini kan sebenarnya perwakilan dari anak-anak muda zaman now nih ya kan. Kalau menurut Priska gimana? Kalau punya aku nih yang akut bingit, ternyata temenan gitu sama teman kamu gimana? Kalau menurut aku ya gimana ya, kan yang toksiknya yang satu doang. Yang satunya ya udah gitu, tetap temenin aja gitu loh kan. Yang dia belum tentu toksik, yang kita tahu kan cuma toksik tuh yang satunya gitu. Tapi kan yang kita tahu toksik itu seperti racun, bisa menular gitu ya, bisa menyebar gitu. Nah, berarti aku kalau aku ya sebagai teman, sebagai sahabat, ya aku mungkin bakal mengingatkan gitu ya, kayak kalau bisa sebisa mungkin jangan berteman. Tapi gitu. Ini circle-nya di gereja atau di mana nih? Di gereja. Tapi kita tahu dia mungkin dari misalnya mungkin kita taunya dia pulang gereja habis pelayanan malamnya gue diajak dugem gitu. Contoh ya kan. Ada loh yang kayak gitu. Ya misalnya ya kan. Wah, kalau kayak gitu menurut aku sih ya itu harus punya prinsip ya. Dan kalau misalnya posisinya Lili misalnya tahu nih Priska temenan sama aku yang toksik parah misalnya ya, Lili nggak apa-apa ngingetin Priska, tapi ingetinnya harus berhikmat.
dia ini sahabat, bukan anak yang kita lu nggak boleh lu temenan sama dia, rusak lu. Jadi kalau respon yang kayak gitu kayak contoh, lu nggak boleh tuh kayak gitu, nah kayak cara bicara itu toksik gak Mak? Jadi kayak aku yang kayak gitu aku jadi toksik apa enggak? Ya hati-hati, jangan-jangan nanti malah kita yang bisa jadi toksik buat dia, karena kita ngerasa sok suci. Maksudnya di hadapan orang sok suci banget sih lu, makanya kita harus cara nyampein pun harus ada strateginya. Jangan main frontal. Lu tahu gak sih dia tuh brengsek? Udah lu gak usah deketin dia. Itu sama aja kayak ngegosip gak sih? Iya, makanya aku bilang tadi kita harus punya strategi. Wah, gue udah tahu nih dia gimana. Ngomongin pelan-pelan, jangan langsung frontal. Karena gini, kan posisinya Priska nih deket sama aku kan, lagi istilahnya menggebu-gebu nih, seneng gitu, dan seneng deket sama aku. Lu jangan, kalau lu langsung cut begitu, dia akan merasa ada apa nih gitu loh, dan merasa jangan lu iri hati ya. nih, lu iri ya, lu takut gue kehilangan gue. Nah ya kan bisa jadi kayak gitu. Nah itu yang maksudnya dari pihak kamunya sebagai orang yang menyadari duluan, kamu harus lebih pelan-pelan mainin strateginya seperti gimana. Contohnya strateginya, perhatiin aja dulu, jangan langsung begitu tahu deket langsung babat habis langsung nggak boleh deket sama dia, kalau nggak gue musuhin lu. Jangan kayak gitu. Berarti itu kayak sama aja, artinya kita melarang teman kita untuk bertemu sama orang lain. Itu toksik juga tuh kayak gitu. Kita nggak boleh langsung kayak gitu. Tuhan kan kasih kita hikmat dan akal budi ya. Jadi pelan-pelan aja. Ya udah nggak apa-apa, dia kan juga udah dewasa. Tapi nanti kalau sampai dia mulai jadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya rajin gereja mulai jarang ke gereja, itu kita mulai pendekatan, ngopi yuk, hangout yuk, ayo lo mau apa segala macam, kasih gift kecil-kecilan kayak atau apa, biar teman kita ini misalnya si Priska ini sadar bahwa memang lu tuh peduli sama dia gitu. Terus pelan-pelan, lu sadar nggak sih lu mulai jauh dari Tuhan, lu sadar nggak sih sekarang lu mulai toleransi sama dosa-dosa lama kayak gitu-gitu. Misalnya kalau temennya ini mempengaruhi ya, gitu kira-kira. Mak, kalau misalnya nih ada kita berteman tapi terlalu bergantung sama teman. Misalnya kayak gimana? Temennya udah baik nih sama kita, selalu baik sama kita. Jadi pasti kita juga baik sama dia kan. Jadi sewaktu-waktu dia tuh ngajakin, siap gereja, main yuk gitu. Ya pasti kita ikutin. Kadang kayak ternyata dia ngajaknya ke tempat gitu-gitu, maksudnya degem tuh. Ya kita kan bergantung sama dia gitu. Sahabat kita misalnya cuma dia gitu loh. Apa yang deket sama dia, ya udah kita ikutin tuh. Kita ikutin dia. Tapi dalam hati tuh kayak, aku habis gereja kok ke tempat ginian ya, gini. Tapi di lain sisi kayak aku berteman sama dia, aku harus nemenin dia, nanti dia pulang sendiri gini. Itu termasuk toksik. Itu toksiknya di diri. Dan itu maksudnya setiap ini sering harus temenin gitu. Pokoknya kita terlalu jadi ketergantungan gitu. Jadi hidup kita tuh jadi tergantung sama dia. Kemanapun kita mau pergi tergantung dia gitu. Kalau misalnya kita tolak, ada di sisi lain tuh kayak gak enak. Jatuhnya ke yang ciri pertama tadi sih ya, jadi beban gitu ya. Sebenarnya kita udah ngerasa nggak nyaman ya kan. Tapi kalau misalnya nih sahabat kita yang ngajakin itu nggak masalah gitu, tapi kitanya tuh yang ngerasa nggak enak, itu gimana Mak? Ngerasa nggak enak ya, ya harus ngomong sih. Ya itu tadi harus terbuka. Kalau toksik apa enggaknya, ya kan kalian tahu ya mana yang bikin kalian tuh terpengaruh jadi buruk, itu kalian yang bisa tahu. Oh, gue udah nggak bener nih. Nah, gue udah sampai ke titik kalian mempraktekkan hal buruk gitu. Nah itu menurut aku yang kalian harus sadar, kalian harus stop gitu loh, harus stop. Dalam arti ya udah harus dikasih tahu temennya kayak gitu, supaya ya jangan begitulah, dan cobalah pelan-pelan jangan terlalu bergantung seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan sih sebenarnya Mak, terakhir. Iya, ini agak sedikit. Wah seru nih, tapi waktunya emang nggak banyak. Gimana? Nanti kita lanjutin kalau ada waktu ya. Minggu depan. Jadi ini sedikit lain lah gitu. Jadi ada teman, jadi lawan jenis, ada salah satu yang suka gitu. Tapi dia nggak menyampaikan kalau dia tuh suka. Tapi dari gesturnya, dari cara dia
berperilaku itu menandakan kalau dia suka gitu loh. Nah itu tuh toxic gak sih Mak? Aku balik nih ke kalian berdua. Menurut kalian cewek sama cowok mungkin nggak bersahabat? Enggak. Pasti ada. Ya. Pasti salah satunya ada feeling ya. Bener, udah pernah ngalamin dan udah pernah lihat Mak. Salah satunya ada feeling, bener nggak? Iya benar. Ya kan? Nah, pernah ngalamin mungkin? Nggak mau jawab deh, nggak mau jawab. Sensor ya. Oke. Gimana orang pacaran juga berawal dari temenan. Iya. Oke, berarti kalian adalah yang punya paham bahwa cewek sama cowok nggak mungkin bersahabat. Oke. Ya udah, gini. Menurutku nggak toksik. Karena kenapa? Orang itu punya hak untuk naksir atau suka. Masa orang suka aja toksik? Kasihan dong. Kecuali dia ini konteksnya, misalnya nih dia jahatin kamu, menyesatkan kamu, bikin kamu rugi supaya kamu itu bisa sama dia. Nah itu udah masuk toksik. Tapi kalau dia mungkin cuma mengungkapkan perasaan, gue tuh sebenarnya sayang lo sama lo gitu. Emang atau bisa jadian kan? Atau ditolak. Iya kan? Kita cuma hoping. Nah kecuali kalau ditolak terus dia malah benci, blok segala macam. Nah itu misalnya ditolak nih, blok yang tadinya jadi sahabat terus diblok dan segala macam. Menurut aku ya dia hanya sakit hati aja lah. Belum sampai toksik tuh udah parah sih menurut aku sih, udah merugikan ya, dan kita jadi dampak kerugian itu menurutku. Tapi kalau sekedar blok segala macam ya paling sebel-sebelan aja gitu sih. Sebenarnya masih banyak lagi sih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipertanyakan dan belum bisa dijawab. Tapi karena waktu kita harus berhenti sampai sini. Sedih banget ya. Padahal soal toxic relationship ini besar banget lingkupnya. Jadi nanti kalau kita ada waktu lagi kita bakal lanjutin ini, oke? Jangan lupa tapi minggu depan kita masih ngebahas soal toxic relationship, soal keluarga. Family. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, bisa langsung ke Instagramnya Youngstar Immaneli atau pemimpin-pemimpin yang ada di Youngstar Immaneli. Siapa aja itu, Mak? Ya, jadi nanti kalian bisa tanya ke ketua-ketua FC-nya. Ada Ceria, ada Kokaizen, ada Niko, ada Putri, ada Chinhao, ada Chunmei ya. So, hari ini seru banget. Thank you Priska sama Lili udah nemenin, udah sharing juga. Dan kiranya teman-teman yang ada di rumah juga ya, sekali lagi kesimpulannya adalah hati-hati milih teman ya, pelajari ciri-ciri yang tadi, dan jangan pernah takut untuk speak up atau terbuka kalau memang dia sahabat kalian. Oke? Percayalah bahwa ketika memang dia sahabat sejatimu, dia pasti akan menerima setiap keterbukaan yang kalian berikan. Oke, ya, benar. Tapi kalau kalian terbuka malah ditinggal, malah dijauhin, bersyukurlah, mungkin memang Tuhan udah jauhin kalian sama orang toksik, mungkin ya kan. Oke, segitu aja. Yuk kita sama-sama doa ya. Kita sama-sama berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk talk show Toxic Relationship Friendship pada malam hari ini, yang membukakan kami Tuhan untuk kami bisa lebih bijaksana dalam memilih teman dan bergaul dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan, mungkin saat ini ada teman-teman kami yang lagi mengalami pergumulan, gak bisa keluar dari toxic friendship, takut untuk dijauhin, takut gak punya teman lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya diberikan keberanian untuk setiap mereka Tuhan, untuk mereka mau jujur, mau terbuka, dan juga Tuhan Yesus kiranya Tuhan pergaulan mereka diberikan pergaulan yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Makasih buat Lili, buat Priska yang sudah sharing pada malam hari ini, dan buat teman-teman juga yang di rumah yang udah menyaksikan talk show pada malam hari ini. Sebentar kami akan selesai Tuhan beribadah. Kiranya Tuhan apa yang di-sharingkan ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima doa berkat saat ini. Saat ini anak-anak muda yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita, anak-anak JC dan juga anak-anak yang Youngstar Immaneli. Jadilah anak-anak muda yang berhikmat, jadilah anak-anak muda yang memiliki
hati yang mau nyenengin hati Tuhan. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan punya roh takut akan Tuhan, percayalah Tuhan akan menuntun kita ke jalan-jalan yang benar. Bahkan dalam memilih circle yang benar pun Tuhan akan bawa kita kepada komunitas dan kepada persahabatan yang benar. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih cintanya di dalam namanya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Dan kita ditemukan tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, sambut berkatnya dan sama-sama katakan amin. God bless you all. Thank you semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan, kita akan ibadah on-site, tapi mungkin aja online. Jadi stay tune di Instagram Youngster atau channel YouTube yang Sri Maneli. Bye-bye. Bye.